organisasi yang sifatnya itu sudah partisipasi ya, sudah partisipatif. Artinya bahwa ikut NU itu ya menghidupi organisasi, menghidupi kegiatan ke-NU-an. Makanya sampai sekarang ya NU di tingkatan bawah nggak ada perubahan apa-apa ya, yang masih juga ada yang ngurus, ada orang mati ya masih ada yang ngurus, mau tibaan ya masih ada yang mimpin, manakiban ya masih ada. Jadi di bawah NU sih kayaknya nggak ada apa-apa tuh di bawah. Jadi kan di bawah ini semua sudah ada yang ngurus. Makanya kan NU itu menjadi sebuah ruang di mana semua orang itu merasa nyaman di bawah itu. Ada yang kelas kiai, yang ngurus kekiaiannya. Ada yang ngurus NU, yang basicnya ya setengah-setengah abangan. Setengah abangan. Ya semuanya ikut NU, ada bandar dadu, ada apa. Jadi NU ini kompleks, semua diajak naik gitu lah. Makanya kalau semuanya diajak naik kayaknya kurang pas juga. Kalau tiba-tiba yang di atas ada orang naik diturunin itu kan juga nggak pas lah. Kalau kita di bawah ini kan semua kita ajak naik, semua dirangkul. Semenjak Mbah Hasyim Asy'ari kan semuanya dirangkul. Coba merangkul yang bahkan yang ideologinya agak beda. Mbah Hasyim pernah merangkul dari berbagai macam organisasi, misalnya lewat MIAI, Majelis Islam A'la, terus kemudian Masyumi. Ya, karena sebenarnya NU ini kan menggunakan prinsip-prinsip dasar membawa Islam ke tempat di luar Arab kan gitu. Prinsipnya kan sebenarnya. Kalau Nabi kan prinsipnya satu di Arab sana. Dokumentasi Al-Qur'annya kan wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Terdapat teman, walladzina ma'ahu sudah dikerjakan oleh sahabat. Ribut sama orang kafir, asyidda walal kufar. Terus rekonsiliasi kan, yang ribut, yang tadinya musuh apa. Jadi rekonsiliasi, rohama ubainahum, tarahum ruka'an sujada, yabtaguna fadla minallah, waridwanan simahum fi wujuh minatharis sujud. Nah setelah itu kan kemudian proses itu selesai. Islam bergerak keluar. Dzalika mathaluhum fit Taurat, mathaluhum fil Injil, kazar'in. Islam itu digambarkan seperti tanaman. Makanya ada yang nanam ke Eropa, Tariq bin Ziyad, ada yang nanam ke Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal, ada yang nanam ke Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, nah ada yang nanam ke Indonesia. Nah prinsip nanam ini kan ya bibitnya sama kan, rukun iman, rukun Islam. Nah semuanya manusia ini harus ditanami, gitu loh. Makanya di sini ada lirik-lirik tandure, usumi dari sebenarnya kan prinsip nanam. Nah ini ada yang nanam, ada yang baru nanam, misalnya baru nanam ke perdukunan, ya nanam. NU gitu, ada yang nanam ke Bromocora ya. Diajakin nanam ke situ. Misalnya kita nggak usah ribut dengan. Nah ada yang nanamnya udah agak lama kan gitu. Misalnya kayak pondok-pondok tua itu nanamnya udah agak lama. Jadi Lirboyo, jadi Sidogiri, jadi Tebu Ireng itu kan nanamnya udah agak lama. Tapi kan banyak sekali penanam-penanam baru. Ada yang nanam lewat selawat, ada yang nanam lewat apa misalnya konten-konten gitu. Ada yang nanam baru ngerengkul perdukunan misalnya. Misalnya satu contoh kayak Samsudin itu kan nanam di tingkatan perdukunan kan gitu. Ya sebenarnya gitu, makanya semuanya dirangkul oleh NU itu. Jadi nggak ada terus kemudian orang dibuang dari NU itu. Semuanya ayo naik dirangkul. Pengurus gitu kan, karena pengurus ini kan dipaksa berpihak kan di tengah konflik kan. Itu aja sebenarnya, mau berpihak pada Rois Am, berpihak kepada Tanfid, cuman gitu aja. Makanya mereka jadi ngurus. Kalau nggak ada persoalan blok-blokan gitu kayaknya juga nggak ada. Mereka ya kembali manakiban. Kalau pengurus itu pastilah, karena kan pengurus ini dipaksa berpihak kan. Karena kayaknya juga ada yang sudah jalan-jalan ke bawah. Nggak tahu itu prinsipnya apa, mau bikin blok mana. Tapi prinsipnya dua, bloknya Rois Am sama blok Ketua Tanfid itu kan, karena maksa ke bawah. Sebenarnya kalau mereka nggak turun ke bawah ngajak orang, kayaknya juga dibiarin aja ke konflik itu, kayaknya nggak ada yang ngurus. Ya udah konflik lah. Apalagi cerita konfliknya ini kan cerita yang menurut saya kecil sekali tuh urusannya itu. Kecil lah kalau ribut persoalan 100 miliar gitu. 100 miliar itu kalau di Indonesia kan duit kecil sekali tuh. Jadi satu Jawa Tengah aja mungkin, atau mungkin se-Jawa Tengah lah harga
ini apa perputaran harga bayam sehari itu di atas lah 100 miliar. Itu kan duit kecil sekali dibandingkan dengan negara yang sedemikian gede. Resources yang dimiliki negara ini berapa ribu triliun. Kayaknya banyak juga ada orang 100 miliar itu yang punya duit segitu aja pribadi per pribadi. Kayaknya nggak itu deh urusannya gitu lah. Nggak itu urusan. Enggak lah, itu kan duit yang kecil sekali. Itu duit 100 miliar itu bayar apa? Listriknya PBNU aja selama musim 5 tahun kayaknya udah nggak cukup. Itu kan duit kecil kan. Kalau malu sih enggak ya emang duitnya baru segitu soalnya. Mau gede lagi juga gak ada. Ya di bawah nyantai-nyantai aja kok kayak gitu. Karena sudah ada yang ngurus semua. Ini sudah pengurusnya masing-masing. Apa yang ada di NU baik diniyah itu maupun jamiah yang sifatnya adalah muamalah itu sudah ada yang ngurus. Coba aja. Orang mati di puncak gunung tahlilan juga ada. Iya kan, ada mayat hilang itu kemarin di Sumatera itu. Ada yang nahlili. Jadi nggak usah khawatir lah kalau NU itu. Okay. Semua ada. Ya cuman itu tadi paling yang nanya pengurus karena diajak ngeblok kan gitu. Kalau di luar itu kan. Kalau ditanya katanya nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa. Ya karena nggak ada apa-apa itu jadinya terus kayaknya ada ribut itu. Okay. Ya kalau di NU ini sebenarnya konflik-konflik seperti ini kan hal biasa kan. Makanya kan kemudian karena hal-hal konflik itu biasa ya apa makanya akhirnya ada kesepakatan ya untuk menghindari konflik yang nggak ada juntrungnya maka diselenggarakanlah muktamar kan gitu. Yang kemudian semua dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rule of game gitu kan. Makanya Suriah ya harus patuh, Tanfid juga harus patuh kan gitu. Karena kalau trafficnya manusia ini kan kalau ketemu jangankan murid sama murid, guru sama murid aja kadang konflik. Maka biar nggak konflik dibikin nidom gitu kan, dibikin aturan. Siapapun harus patuh di aturan itu, maka dengan alasan apapun siapapun nggak boleh melanggar aturan itu. Nah aturan itu diputuskan di muktamar gitu loh. Jadi sesungguhnya kan sudah gampang untuk menyelesaikan. Kalau persoalan manusia konflik ya dari dulu. Habil Qabil aja konflik, anaknya Nabi kan konflik. Terus kita lihat konfliknya manusia ini kan sudah beraneka macam konfliknya. Dari konflik dengan Nabi sampai konflik dengan Tuhan. Jadi artinya kalau ada konflik manusia dengan manusia itu kan hal yang nggak terlalu inilah. Konflik dengan Tuhan aja ada. Sampai Tuhan yang tadinya kuasa juga expired. Ya manusia kan ngalami fase itu. Tuhan-Tuhan gede banyak yang expired. Ra di Cina apa di Mesir juga expired. Zeus expired. Jadi hati-hati. Jadi kalau berbicara tentang konflik ini, kalau nanti nggak hati-hati, yang expired ini tanggung jawab. Loh ya kan Tuhan aja bisa expired kok. Zoroaster, Ahriman, Ahura Mazda expired. Jadi makanya ya hati-hati. Makanya manusia itu ya dengan tipologinya manusia di dalam Al-Quran kan sudah ada. Kalau Fatihah ini ya semua manusia bisa terima lah. Tapi kan berikutnya ada manusia itu dibagi 3 aja. Satu muttaqin, yang disitulah manusia yang disebut amanu, orang beriman. Mudahlah orang beriman ini ngurusnya kan. Kemudian di situ alladzina kafaru, ya mudah juga ngurusnya kan kafaru ini. Yang paling susah itu kan yang fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun itu fazadahumullahu marada. Ujungnya tetap sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Berat itu. Jadi makanya ya saya sih juga nggak kepingin terus kemudian menasihati. Ya saya kapasitasnya apa menasihati. Saya sih Surya ya, tapi ya nggak kapasitas menasihati. Yang punya kapasitas menasihati kan ya mustasyar. Ya sudah. Makanya saya juga nggak perlu nasihatin mau ngapain. Kita kan lihat sebenarnya gitu kan. Jadi kalau saya di bawah sih sederhana. Jadi elit-elit NU ini udah canggih belum ketika konflik kan gitu. Iya kan, tak lihat aja ini jangan-jangan konfliknya masih konflik-konflik kelas cabang PMII gitu kan. Sebenarnya ini pembelajaran. Saya juga mau ngelihat gitu lah. Canggih nggak ketika konflik. Terus kemudian apa yang dikonflikkan ini lepas atau malah dapat. Ini kan kita lihat malah ini sudah canggih belum gitu. Kalau zaman Gus Dur kan konfliknya itu canggih. Iya.
Konfliknya itu berhadapan dengan kekuasaan. Bagaimana mensiasati NU tetap eksis, tapi kekuasaan juga bisa mengerti. Nah itu kan konflik kualitatif itu. Betul. Nah saya kan mau melihat aja. Kalau gitu ya mungkin harus ada PKP jilid 2 lah. Artinya kalau konfliknya ini tiba-tiba nggak mutu ya, memang ya bahkan Rois Am juga harus ikut PKP atau ketua Tanfid juga harus ikut pelatihan kader gitu. Ya kan? Kalau konfliknya tiba-tiba nggak kualitatif, tiba-tiba kayak konflik pecat-memecat itu kan di PMI juga udah begitu. Kita di bawah sih udah canggih belum. Jadi kalau kemudian itu canggih, pinter gitu mengelola konfliknya nggak brutal kayak begini. Saya percaya bahwa kemudian saya punya gambaran bahwa al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh ini juga sudah landing, udah bagus. Nah, tinggal siap nggak wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau menjadi konflik kayak gini itu lucu-lucuan ya, kayaknya juga masih harus latihan deh. Saya nggak melihat ini siapa yang ada di belakangnya apa-apa. Seru saya lihatnya ini. Tapi kok ini belum kualitatif itu lah. Belum berkualitas. Masih itu konflik RT. Masih kelas lah mungkin basicnya karena NU itu basicnya masyarakat menengah ke bawah. Ini masih konfliknya kelas bawah ini belum ada yang kualitatif. Baru ngotot-ngototan kayak. Saya sih ngeliatnya gitu juga lah. Itu kan paling juga nanti maksa pemerintah untuk turun tangan. Paling juga gitu nanti kalau nggak ada juntrungnya. Ya karena nggak mungkin juga terus bikin kantor PBNU baru kan juga biayanya gede. Mahal lah di atas 100 miliar itu. Yang diperebutkan cuma segitu, kalau memang canggih bikin aja kantor PBNU baru gitu. Wah itu baru keren. Nanti setelah konflik ada PBNU baru kan enak itu kantornya. PBNU bersatu, nah kantor yang lama bisa dipakai apa lagi kan gitu. Nggak ada itu gimana? Kalau konfliknya keren gitu ya bikin paling muktamar juga kecil-kecil ini. Orang muktamar itu tanggungannya gede. Mahal kan Gus? Mahal lah muktamar itu, nanti ada yang jualan soto, ada yang jualan apa. Kalau penjual sotonya sih seru-seru aja sebenarnya. Kalau semakin rajin muktamar kayaknya semakin seneng gitu. Nggak serius gitu loh. Jadi orang yang, kalau saya soalnya ngelihatnya ini, saya ngikuti perkembangan konflik di PKB. Kalau PKB kualitatif, ya sekarang jadi partai gede. Ini kita lihat ini jangan-jangan lucu-lucuan itu nanti kan. Saya nggak ngeliat ini konflik ini. Jadi makanya ya udah biar didengar aja ini saya ngomongkan. Tak lihat ini konflik ini kualitatif atau enggak. Bisa masuk ke lini-lini yang dicita-citakan oleh NU atau enggak. Kalau tiba-tiba kemudian hasil konflik malah lini-lini yang tadi dicitakan NU yang udah mulai masuk malah mundur lagi. Ini konflik ini kelas sudra, bener-bener kelas sudra ini. Jadi ketinggian kalau disebut ada Sengkuninya, ada apa, itu kan konflik kesatria itu. Kan mulai ada sering Sengkuni, itu kan konflik kesatria, Kurawa, Pandawa itu kan. Itu kelas-kelas Brahmana itu. Ini kayak kelasnya apa? Belum sampai ke situ lah. Ini masih otot-ototan ADRT kok. Itu kan konflik di cabang PMI. Ya, saya nggak khawatir sebenarnya. Saya mungkin orang yang nggak terlalu khawatir itu. Kalau capaiannya nanti lini-lini yang tadinya nggak bisa ditembus kok bisa ditembus karena konflik ini, nah itu baru kualitatif. Iya, kalau yang diperebutkan nggak dapat, lini-lini yang tadinya bisa ditembus malah mundur. Di antara yang diperebutkan itu kan tambang, pengelolaan tambang. Ya itulah mungkin karena nggak bisa mengelola akhirnya juga ribut. Kalau bisa ngelola kan dari awal sudah dikelola kan udah beres. Ya karena sebenarnya gini loh ya. Jadi kalau saya ngelihat prinsip nanam ini deh, prinsip kazar'in seperti tanaman. Islam itu seperti tanaman. Di Indonesia ini kan keren kan. Bener-bener akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghladha fastawa'ala suqi ujibu zurra'a liyaqidha bihimul kufar. Bener-bener mendominasi. Pasar Islam ini bener-bener jalan di sini. Ya, pasar Islam bener-bener jalan dan kita terbuka gitu. Enggak, yang di Eropa nggak jalan. Nah ini kan mestinya dikomunikasikan ke internasional. Yang mengkomunikasikan? Rois Am dong. Iya kan? Nah, Tanfid ini melakukan komunikasi dengan organisasi yang setara dengan NU.
Bisa jadi dengan organisasi Nasrani, bisa jadi dengan organisasi Yahudi. Jadi maksudnya apa yang dilakukan Gus Yahya itu sudah benar dengan udah benar-benar aja sebenarnya, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, negosiasi kan? Oke. Kan Gus Yahya tidak kemudian jadi Yahudi. Izin aja yang bilang Gus Yahya Yahudi. Gus Yahya melakukan, udah benar negosiasi itu. Nah, kelanjutan berikutnya adalah Rois Am ini datanglah ke Soviet sana, ceritakan kenapa Islam yang di Indonesia bisa jalan, yang di Soviet macet, yang di Afrika. Oh ini kan butuh kekuatan nalar dan berpikir yang ini. Ini tugasnya itu, karena yang lain udah ada yang ngurus. Yang ngajar Ali Bakta di kampung sudah ada, jelasin. Kenapa dominasi Islam di Indonesia itu jalan? Sunnah-sunnah yang berat bisa dijalankan di Indonesia. Yang di Afrika tumpul, yang di Cina tumpul, yang di Eropa tumpul, yang tajam itu kan di sini. Itu kalau dalam bayangan saya itu pekerjaan Rois Am. Ketemu dengan ulama-ulama Soviet, ketemu dengan ulama itu, jelasin. Kami di Indonesia begini, sampai mereka paham. Jelasin ke ulama Yaman itu. Dan jangan kemudian kita berkiblat kemana. Karena kita hari ini pasar Islam terbesar ada di sini. Dan itu kita kan terusnya para wali bisa nanam dan kita nerusin. Nah Gus Yahya ya sopir ya, ngangkut barang kemana terserah mau. Kesepakatannya dulu begitu mestinya. Ya ketemu dengan Romo, ketemu dengan pastor. Kan, iya kelasnya kan kelas Gus Yahya, kelas Tanfit. Ya udah bener dong, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu orang ateis itu. Tugasnya Gus Yahya itu. Kelas internasional dulu Gus Dur begitu soalnya. Ya kan? Yang lain soalnya sudah ada yang ngurus. Coba deh urusannya dong. Manakiban ada yang ngurus. Saya di pondok setiap malam Jumat dari jam 8 sampai jam 2 pagi, jam setengah 2 pagi. Setiap itu masyarakat datang semua. Saya nggak pernah kok kemudian tanya kiai-kiai yang lain. Mereka terus tiba-tiba mau mulutan terus sumbangan PBNU, nggak pernah. Nggak pernah ada. Ada orang mati sampai 7 hari 7 malam ya nggak pernah ada terus kemudian PBNU bantu itu yang enggak. Mereka sudah hidup, sudah ada yang ngurus. Tinggal PBNU inilah carilah urusan yang sudah tidak diurusi oleh grassroots. Yang nggak mampu diurus. Yang nggak mampu diurus oleh grassroots itu mesti diurus sama PBNU. Dan itu levelnya sangat elit. Elit dong, ngurus kekuasaan ini bagaimana? Ya kan? Kalau ketemu dengan kelompok-kelompok menjelaskan Islam pada kelompok-kelompok yang disebut objek dakwah itu, saya cukuplah dengan beberapa teman. Cukup lah itu, tembus itu suku-suku pedalaman itu kita aja cukup lah. Saya biasa menembus dengan kelompok Bromo Cora, kelompok untuk menjelaskan Islam pada mereka. Itu sudah cukup banyak. Nah, urusilah sesuatu yang nggak bisa diurus sama grassroots, sama pengurus cabang, sama pengurus ini nggak bisa diurus, itu urusan PBNU, ya kan? Mengintip bagaimana kira-kira presiden tahun 2000 siapa ini? Itu cloud ke langit itu dibuka sana itu. Istiqoroh itu kelasnya ini. Jadi jangan kemudian ngurusi SK ditahan, itu janganlah yang kayak gitu. Siapapun yang terpilih di tingkatan bawah yaitu semuanya NU. Makanya nggak usah terus tiba-tiba ini kiai panggung, ini kiai nanam semua, ini kiai kita. Itu kan baru-baru akhir-akhir ini NU itu nggak gitu. Semua bergerak di lininya masing-masing. Karena ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana orang digiring kepada ajaran Islam dari pintu yang masuk. Ada yang baru bisa ditanam sholat itu cuma maghrib doa ada. Ada yang baru seminggu sekali Jumatan ada. Ada yang baru setahun sekali Lebaran ada. Puasa juga ada yang baru depan sama belakang tengahnya bolong. Bahkan ada yang ngaku puasa tapi enggak. Tapi ikut Lebaran. Iya kan? Ngecat rumah. Ini urus lah sesuatu yang nggak bisa kita urus di bawah. Iya yang nggak bisa ke dokter minta suwo udah kita urus. Nggak bisa diurus itu. Kayaknya tak lihat gitu makanya terus ada kelihatan eksklusif. Akhirnya ngurus yang di bawah-bawah akhirnya involutif. Ya involutif kan kayak ngupas bawang. Bulat. Iya kan tengah-tengahnya bolong. Udah matanya pedes sampai tengahnya bolong. Gak ada apa-apanya. Iya. Saya selalu begitu bayangin itu. Nahdlatul Ulama menggelar konferensi internasional. Jadi sedih juga. Gus Yahya sudah bener itu ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, tokoh-tokoh gede sama-sama NU itu besar. Kebesaran Nahdlatul Ulama itu layak untuk ketemu dengan Benjamin Netanyahu. Ketemu layak untuk ketemu menegosiasikan Filistin itu bagaimana?
Lah iya kan? Bahwa ternyata Netanyahu masih ngeyel, yang nggak apa-apa, yang penting sudah menegosiasi. Jangan kemudian, itu nggak boleh ketemu dulu, emang siapa yang larang? NU itu gede. Rois Am jelasin dong, bagaimana perkembangan Islam di internasional ini, kok Indonesia bisa, jelasin sana. Kalau nggak bisa datang ke sana, sana diundang ke sini. Bulan rutinan ngaji. Kiai Rois Am yang ngasih pengajian, bukan Rois Am sebagai pendengar. Apalagi jadi follower, nggak boleh Rois Am jadi follower siapa gitu. Wong paling kuat kok. Di depan ulama-ulama Saudi, ya dia harus ngomong. Bukan kemudian mendengarkan ulama Saudi cerita. Di depan ulama-ulama Yaman ngomong. Jangan kemudian mendengar ulama Yaman cerita. Di depan ulama-ulama Suriah ngomong beliau mestinya. Ini loh resolusi konflik yang kami alami, begini-begini ceritain. Jadi kelasnya ini kelas internasional, beliau dua ini wajibnya. Jadi akhirnya yang karena sudah ada yang ngurus semua, Zal. Di bawah itu nggak ada lini yang nggak ada yang ngurus. Yang ngaji dengan tukang ojek ada. Kan gitu. Jadi nggak usah emosi, semua ada yang ngurus. Yang nggak suka NU juga sudah ada yang ngurus. Yang suka jenggotan juga diurus sama Ustadz Khalid Basalamah. Udah biarin aja. Mereka bisa sholat karena Ustadz Khalid, udah bagus saja. Ada yang bisa diurus sama Pak Ustadz Sukino, ya udah biar aja. Bisa Islam lewat Pak Sukino, kita kita nggak usah terus tiba-tiba. Kenapa tidak semuanya lewat kita? Nggak usah gitu. Kan ada itu yang bisa diurus sama Ustadz Reza Basalamah. Ya udah biar aja. Toh pada akhirnya hajinya tetap ke Ka'bah, itu nggak ada paling beda masjid itu aja kan, beda masjid di sini, adanya juga sama, jangan-jangan surganya juga nanti berdekatan. Kita ini kadang nggak rela gitu loh, Islam diurus sama orang gitu, akhirnya kita juga nggak bisa ngurus kan. Sementara nggak semuanya bisa kita urus, kegedean kan. Udah biar, kalau saya sih gitu aja sebenarnya. Nah yang sudah diurus sama masyarakat bawah, yang sudah diurus sama kiai-kiai kampung, udah jangan ikut ngurus. Ya biar gak overlap, ya kan. Nah urus yang gede itu. Sana ketemu dengan Nahdlatul Ulama, ketua NU-nya, ketemu dengan ketua-ketua organisasi agama di Amerika, orang-orang agnostik sana temui, ya kan. Yang Rois Am bagian ketemu dengan kelompok-kelompok internasional sama Muslim. Bila perlu juga dengan tokoh-tokoh spiritual agama lain, temu, ceritakan. Ya, kalau nggak bisa diceritain ya adu kekuatan. Kalau Nabi dikasih mukjizat, wali dikasih karomah, tunjukkan bahwa Rois Am punya maunah yang kuat. Begitu habis ketemu terus kemudian tokoh yang satu nggak bisa berdiri gitu kan, keren itu. Nah iya dong. Kan gitu. Yang jahil aja punya istidraj. Harus punya dong. Harus ditunjukin itu. Rois Am bikin perintah kepada ketum. Dilihatnya ketum bangkang gitu. Gitu. Langsung aja. Saya akan nyatakan kalau nggak patuh sama Rois Am, batuk 70 hari 70 malam. Itu maunahnya keluar. Ya itu gitu. Saya suka gitu. Soalnya kalau lagi jengkel, udah deh, lu nggak manut, awas yo. Gak iso mulai tutup omah, bisa muter seminggu gak ketemu jalan pulang. Saya kan lihatnya itu jadi seru, jangan gitu, jadi keren gitu lah. Itu sebenarnya kan Rois Am gitu, Rois Am itu, waduh kalau begini terus tiba-tiba Gus Yahya nggak bisa keluar dari PBNU atau kuncinya macet gitu kan, nggak bisa masuk ke PBNU. Ya itu seru gitu. Itu jadi organisasi ulama itu punya maunah, punya keramat betul. Tempatnya dari keramat raya kok. Jadi misalnya jauh usah perlu tiba-tiba pakai. Nah kalau Gus Yahya nggak punya maunah ya pantas lah, karena Gus Yahya ini kan tanfit kan. Supir diri ya sak kecekelnya lah, ceklongan-ceklongan gitu. Saya bayangin Rois Am ketika Gus Yahya bangkang itu, tiba-tiba Gus Yahya pasti akan datang ke sini. Kenapa? Itu Gus Yahya nggak bisa masuk ke PBNU, ketika menyentuh dia terlempar. Kayak ini mungkin pikiran Brahma Kumbara. Jadi jangan kemudian otot-ototan. Ketika ribut di situ ngajuin Pak No. Ini kan sama akhirnya kelas Rois Am ini akhirnya sepertinya sama dengan kelas Tanfit. Rois Am itu duduk di rumah gitu.
Nggak usah penjelasan. Pokoknya nanti secara nggak sadar Gus Yahya pasti datang ke kantor Rois Am, kemudian minta maaf. Itu kan keren itu. Jadi nggak kemudian ributnya begini. Kalau bayangan saya itu gitu. Tiba semua yang nggak pro Rois Am, jadi nggak bisa masuk. PBNU gitu. Tiba-tiba hormat gerak semua di depan kantor PBNU. Bayangin itu kan seru. Kayak zaman Sunan Kalijaga yang menantang Sunan Kalijaga nggak bisa bergerak 7 hari gitu. Loh, kan kita ada kan. Rasul punya mukjizat. Mukjizat itu terbuka, semua orang tahu. Orang Bangkang efeknya ini. Nah, Bali Karomah efeknya ini. Rois Am Maunah efeknya ini. Jangan kemudian nyebut kualat, nggak ada ininya, nggak ada efek terbukanya. Tiba-tiba Gus Yahya masuk rumah sakit karena nggak bisa wah keren. Saya pernah diskusi gitu kan sama Gus Dur, sama Bu Lili, sama Gus Im. Ingat itulah kita diskusi itu. Itu yang hilang gitu loh. Jadi orang nantang keulamaan Rois Am tapi tetap aja biasa-biasa aja. Nggak seru. Rois Am, ya Allah, ini tanfidku sudah Bangkang ini. Tunjukkan jalan, tidak bisa masuk ke kantor gitu. Jangan kemudian rebutan kantor pakai pleno gitu, nggak seru gitu. Karena saya kayaknya gitu lebih banget lah itu. Itu kan kelas PMII kan gitu. Jadi nggak kualitatif sama sekali. Kalau nggak kualitatif, ngapain sih bikin konflik? Kan mestinya sadar toh bahwa pelanggaran kepada ADART sekecil apapun pasti buntutnya panjang. Tidak ada pecat memecat, tidak ada apa, udah. Daripada terbuka tapi nggak kualitatif. Anak sekarang itu pinter melihat dengan analisa-analisa sederhana. Ini nggak kualitatif. Jadi nanti lama-lama konflik, nggak mendengar. Iya. Hanya meneruskan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau nggak konflik nggak menarik kan, nggak seru. Jadi nggak seru. Jadi konfliknya itu sama-sama konflik seperti konflik tarif pada ADART apa ya nggak ada selesainya. Wong ADART disepakati di muktamar. Nah, kalau kembali ke situ ya harus kembali ke muktamar kan gitu aja. Terus kalau muktamar dipercepat paling juga nggak seru kan, kita juga nunggu muktamar yang rame. Warga NU itu nunggu muktamar yang rame karena apa? Datang ke situ ada yang jual kumpul-kumpul rombongan liar. Emang yang muktamar itu cuma ketua doang? Enggak. Kalau muktamar cuma ketua doang itu bukan muktamar. Pleno. Makanya saya itu ada cerita muktamar dipercepat. Ngapain juga? Kami itu bagi kami muktamar itu ya kita bisa datang berbis-bis. Serunya muktamar kan itu memperkenalkan anak-anak ini lo NU. Nak besok kamu ngurus itu lo bendera kakekmu, buyutmu, ayo. Nah itu kiai-kiai keren kan, ya Allah nak, putih-putih keren itu kiainya. Kamu jangan lupa ya, jangan lepaskan ini. Contohlah ini, itu kita bisa lakukan di muktamar. Saya bawa anak saya, keluarga saya waktu ke muktamar Lampung, muktamar Jombang, seneng sekali. Walaupun yang kecil cuma beli harum manis, tapi kalimat muktamar itu lekang. Tapi kalau kemudian ini muktamar 1, muktamar 2, terus tiba-tiba kecil-kecil, lah itu pendidikannya apa? Kan muktamar. Muktamirin itu nggak ada muktamir gitu. Jadi itulah saya kan. Jadi kalau tiba-tiba MLB muktamar luar biasa, ya kan kasihan juga. Anak-anak kita kasih pelajaran apa? Kan gitu. Walaupun lempar-lempar kursi juga seru kok, nggak apa. Yang di dalam, di luar kan tetap aja ketawa-ketawa cerita itu lo gendero NU kulo patayat itu. Ini perspektif masyarakat bawah ya. Saya nggak sedang tidak mewakili masyarakat elit yang mereka ini kan kelasnya memang sudah kelas elit. Tapi kan Bapak muktamar itu bukan sesuatu yang sederhana. Emang mereka mau mutusin pindah ketua gitu aja? Enggak juga. Muktamar itu milik umat, iya kan? Muktamar itu milik umat. Orang bisa kumpul, bisa jual es, bisa jual dawet, saling berkenalan antar cabang. Nanti gimana? Siapa tahu ada yang punya putri cantik apa kan biasa. Itu maka kemudian ada cerita muktamar dipercepat, muktamar luar biasa. Ngapain? Kesian kita nunggu 5 tahunan. Ya kalau ke pemerintah pasti, tapi kalau pemerintah turun tangan kayaknya juga enggak juga. Kenapa? Ya karena enggak menjelang pemilu kan. Emang pemerintah juga udah biarin aja capek-capek sendiri beling gitu. Saya presiden pun saya begituin.
Udah deh dibikin-bikin biar capek-capek sendiri. Nah kalau menjelang pemilu kan ada kepentingan enak kan. Partai juga butuh, ya electoral threshold juga membutuhkan, one man one vote juga membutuhkan. Jadi dibiarin aja sampai mendekati 2029. Kalau saya presidennya, karena nggak mengganggu apa-apa. Nggak mengganggu apa-apa. Jalanan juga nggak macet. Konflik BBM ini kan nggak mengganggu apa-apa. Pasar modal juga nggak terganggu. Benar. Terganggu apa? Ini kan konflik yang tidak mengganggu apa-apa sebenarnya. Jakarta juga nggak macet. Lebih macet kemarin Mata Elang sama polisi itu, jalanan Toba sampai macet. Coba kalau konflik misalnya dengan Indofood gitu. Terus tiba-tiba dia jengkel gitu mobil Indofood 25% perusahaan pabriknya dikurangi produksinya, Indomie nggak jalan, wah itu baru kerasa. Ribut. Dengan Sinarmas misalnya lagi ribut, minyak goreng hilang 25%. Ribut pasar. Ini kan konflik nggak ada ribut, nggak ada efeknya sama sekali. Kalau PMII masih lumayan ya. Demo macet di perempatan itu masih dipikir kalau PMII. Kalau ini kan konflik pasar juga jalan, terus ganggu apa? Nggak ganggu apa-apa, ya kan? Coba ganggu apa? Coba hitung. Orang-orang yang diajak berpikir itu tadi, pasar jalan, bursa efek juga tetap jalan, bandara juga lancar. Apa kok togel apa? Judi online juga tetap. Dan penghasilannya lebih gede. Iya kan? Ya kan bagi yang berkonflik kan itu buat latihan seru-seruan gitu aja kayaknya. Kan sudah di PMII harusnya. Ya mungkin bagi yang belum ber-PMII. Enggak terus coba. Ayo, ini kan kita seolah-olah kita lagi ngapain? Iya. Nggak ada pengaruhnya. Pasar modal juga nggak terpengaruh. Jakarta ada konflik gini juga jalanan tetap lancar-lancar aja. Orang ngopi juga biasa aja. Ya kan? Kalau PMII masih lebih efektif konfliknya. Kalau ini apa? Makanya jadi saya kalau lihatnya di bawah ini apa sih ini konfliknya? Kayaknya nggak ada apa-apa. Paling orang berbondong-bondong datang ke sebuah hotel ikut pleno. Nanti berbondong-bondong ke kantor PBNU pleno. Nggak mempengaruhi apa-apa. Tambang yang diributkan juga tambang di sana tetap jalan. Belum jalan ini. Enggak, tambang yang orang-orang lain itu kan udah jalan. Coba semuanya jalan kok. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa jalan. Pengeboran minyak juga jalan. Tidak mempengaruhi harga cabai juga nggak berpengaruh. Ya kan? Emang terus Merakahuni macet juga enggak. Ya ini jangan terlalu sensi lah ini orang pemerintah juga ngelihat ya udah biarin aja orang nggak mengganggu apa-apa. Dan lebih seru kan nanti. Bagi kelompok-kelompok politik kan sebenarnya lebih seru aja. Jadi nanti kalau pecah-pecah gini kan borongannya nggak satu pintu kan. Borongnya pintu ini kan lebih banyak. Jadi nggak mahal. Nggak mahal kali itu lebih murah. Kan butuh borongan. Iya. Ya kalau beli di pasar sendiri kan mahal. Kalau borongan kan juga. Dan karena bakulnya tengkulaknya banyak jadi yang nggak mahal. Harganya murah biasanya. Ada persaingan harga. Ada persaingan harga lah. Ikut dia harganya segini, ikut aku segini gitu. Kalau loh, saya di bawah karena nggak ada apa-apa. Saya sehari itu bisa ketemu dengan 100.000 orang NU. Kan bisa ngaji itu pagi, siang, sore, malam 2. Saya itu keseringan 5 kali sehari. Satu tempat rata-rata di atas 5 sampai 10.000. Lah kalau kamu dari 5 tempat itu kan 100.000-an. Kemarin malah ketawa itu di Kudus itu saya bilang karena ketemu lurahnya kan. Lurah terus bilang, lurahnya kan kecil hitam gitu. Saya bilang, wah ini CEO yang menyamar. Itu malah orang ketawa semua, berarti kan semua nonton drama Cina. Jangan-jangan lebih populer drama Cina. Jadi nggak ganggu apa-apa, bener deh. Cerita tentang tambang, cerita tentang ini nggak ganggu tambang yang lain. Tambang yang lain juga tetap jalan, ngangkut batu bara juga tetap jalan, nikel tetap jalan. Mana yang terganggu? Coba. Apa Mulutan juga terganggu? Enggak juga. Punya kiainya masing-masing. Ada suka kiai yang sulit, ya milih kiai itu suruh pidato. Ada suka yang kiai yang ketawa-ketawa, ya pasarnya ada. Ngundang kiai yang kekek ada. Ada yang suka kiai yang suka menghibur, sambil bawa nyanyi, bawa organ juga ada, pasarnya juga ada. Terus ini dipikir terus nanti konflik terus Mulutan libur? Enggak juga. Ini menjelang Isra Mi'raj ini, waduh, saya udah nata tanggal aja udah pusing.
Jadi gitu. Coba kalau tiba-tiba gara-gara konflik terus nggak ada mulutan, waduh nggak juga. Orang sekarang udah bersiap-siapan Isra Mi'raj. Nanti persiapan ruahan. Nanti terus persiapan. Semuanya masih komplit. Ada masyarakat itu yang pengen kiai yang daki-daki, ada itu. Ngundang kiai yang ribut gitu, dalil-dalil ada. Ada yang pasar kiai yang dari awal sampai terakhir ketawa sampai ngakak sampai sakit, ada. Itu NU itu nggak akan pernah sepi gitu. Ada yang kiai yang pakai musik gitar ceng-ceng, ada. Dan itu pasar itu udah NU biasa gitu. Nggak ada yang berubah. Bangun masjid juga masih jalan. Ya kan cobalah datang ke tempat saya itu dengan dinamika PBNU begini, apa kemudian orang datang ke tempat saya terpengaruh? Nggak juga. Iya, saya diolok-olok sama ini yang model begini. Oh enggak, pasarnya juga ada. Yang nggak suka sama saya nggak akan ke tempat saya, yang suka saya tetap aja datang. Ada yang kiai yang rumit, ya juga pasarnya ada. Keras gitu, dia ada yang datang ke situ, ya ada. Yang hobi basul masail ya tetap ada. Bahkan orang NU yang hari ini kemana-mana masih keliling pakai sound horeg, NU itu masih aman kalau di bawah. Jadi apa artinya konflik ini? Ya latihan. Gitu. Tak lihat mahal sekali. Nggak mahal juga. Alah berapa sih dibandingkan dengan perputaran resources dan modal yang ada di Indonesia, berapa sih? Kecil banget kan? Loh, ada efeknya kalau keributannya mahasiswa. Duduk di perempatan bakar ban itu. Macet 5 kilo. Malioboro tuh. Udah roda ekonomi berubah itu. Kalau ini kan nggak ada apa-apa. Paling pembiayaan juga kecil kan. Ya muktamar aja misalnya nyampe 100 miliar kan nggak nyampe. Duit 100 miliar itu kan sama dengan putaran bawang di Brebes itu dalam setengah bulan ada 100 miliar. Kalau misalnya kemudian konflik terus pertemuan di hotel berapa ratus juta sih sebenarnya? 1 miliar. Kalau 1 miliar itu kan duit kecil, masih yang punya satu kantong-kantong kecil punya. Nggak terlalu gede dibandingkan dengan Indonesia yang demikian gede, resourcesnya gede. Tambang yang diperlukan tambang cuma satu kerawuan gitu aja. Lebih banyak yang dikuasai oleh tambang-tambang besar. Ya udahlah. Kalau saya sih udah nggak ganggu apa-apa, udah biar aja nanti ganti, ya nggak ganti ya ganti. Ya kan. Kalau konflik politik mogok gitu, misalnya, ya maaf ya, partai yang dilahirkan oleh NU, PKB gitu misalnya. Tiba-tiba memutuskan undang-undang apa terus mogok gitu, keluar walkout semua, ada itu pengaruhnya, kan gitu, ada pengaruhnya. Nah kalau PBNU mempengaruhinya di mana coba? Ini kan nggak ada pengaruhnya. Iya kan, saya ngomong apa aja, bla-blaan aja apa adanya. Saya juga pengurus NU, saya ini Suriah. Jadi makanya saya nggak ikut-ikutan mau nggak ada. Tapi nggak konflik sama Tanfidia kan? Enggak lah, kita rukun-rukun aja. Paling juga kita dijadikan supporter. Tapi enggak lah, saya sibuk ngaji. Ya kan, keluar ngaji, di rumah ngurus tamu sambil ngaji. Ya. Terus saya sekarang ini sebenarnya ini pengaruhnya apa gitu? Ada, coba. Emang terus kalau ribut Keramat Raya jalannya juga macet kan juga enggak? Lancar-lancar aja depan kantor. Lancar aja. Apa yang macet? Terus orang Jumatan macet juga enggak? Apa tiba-tiba terus kemudian, nah baru kalau ada pengaruhnya, kalau tiba-tiba kiai yang konflik mogok ngimami sholat Jumat gitu. Saya enggak lagi berkhutbah dan wah itu baru kerasa itu. Waduh umatnya kemana kiaiku gitu. Kalau hari ini tahu itu. Apa pasar Senen macet? Enggak juga. Ya kan, orang jual pecinya tetap laku. Malah yang jual baju koko, malah kokonya laku. Karena kalau konflik bawa orang dipacai kiai. Coba please, yuk hitung. Sebagai orang yang terdidik, kita hitung. Yang diributkan kecil sekali. Itu kalah sama 2 judi online. Baru bisa menjadi faktor dalam negara atau jadi bisa sebenarnya. Ya, salah satu yang paling mungkin itu NU bikin DAU, Abadi Umat. Ya. Kalau selama ini diceritakan ada 120 juta orang, terus bikin DAU, 1 juta aja deh DAU, gitu, 1 juta per kepala, selama 5 tahun. Itu ada duit 120 triliun. 120 bikin DAU 2 kali ada 240 triliun.
Selama 15 tahun berarti bisa dihitung. Selama 20 tahun. Baru kemudian itu nanti ada pengaruhnya. Kalau pengurusnya begini nggak percaya umatnya. Nah, makanya itu baru ada pengaruhnya. Paling iseng gitu kalau misalnya kemudian taruh di bank pemerintah. Terus kemudian menegosiasi negara. Aku minta program ini gitu misalnya. Kalau nggak dikasih, ya udah duitku ditarik. Baru kerasa. Pasti ampun. Itu baru faktor. Kalau masih gini-gini aja sih. Gak ada pengaruhnya. Gus Dur dulu pernah hampir bikin bank ya Gus? Bank Nusuma. Ya, tapi karena tahu kekuatan itu menjadi punya faktor, maka faktor itu harus dihilangkan. Kan, gitu. Ya kayak bank bank syariahnya Raja Faisal kan dihilangkan kan akhirnya. Itu baru kerasa kalau gitu, kalau nggak gitu, ini apa pengaruhnya? Ya atau lagi kalau berpengaruh misalnya gini tiba-tiba bikin seruan itu, seruan dari PBNU, gitu. Mari kita tanam kembali hutan yang gundul, menggerakkan seluruh warga, ayo bergerak ke sana, kita tanam hutan. Setelah itu kita serahkan hutan kepada pemerintah. Baru warga NU kumpul semua, seluruh sungai di Jakarta, mari kita bersihkan dalam waktu 1 hari. Banser semuanya kumpul, itu baru ada. Kalau hari ini kan efek-efek yang dibayangkan ini nggak ada. Kalau ada skenarionya sih pasti ada cara berakhir yang. Kalau yang susah itu nggak ada skenarionya, trial and error. Jadi sih pasti ada resolusinya. Tapi kalau nggak sengaja gimana mau dicarikan resolusi? Tapi kalau dia dari polanya yang acak begini, nggak by design deh. Kayaknya nggak ada. Sama dengan tujuan konflik Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di belakangnya ada Yahudi gitu. Nggak juga. Nggak ada. Udah selesai semua. Semua presidennya udah Bapak Prabowo Subianto. Nggak suka Pak Prabowo presiden Indonesia. Sudah. Dan sudah menata Indonesia dengan cara beliau sudah. Pak Jokowi juga sudah berhenti. Sekarang Pak Prabowo. Stakeholder juga sudah geser semua ke Pak Prabowo. Ya sudah. Mau apa sebenarnya? Lo kan jadi semoga aja tidak ada no way out gitu loh. Jadi memang berat gitu loh. Jadi tidak seperti lagunya Romaira. Yang mana itu? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu jelas core-nya ada. Gitu loh. Ya ini resiko bangsa yang belum bisa berproduksi juga begini. Mestinya NU juga mendorong produksi, mendorong. Ini ya banyak kerjaan lah sebenarnya. Dan sudah ada yang ngurus di bawah ini. Ya kan, tahlilan sudah ada yang ngurus. Siasa juga di kampung masih ada. Siasa di kampung. Wah, ada di lurah juga ada. Orang NU jadi bupati juga ada. Nah, tinggal di Jakarta, di elit ini. Yang mestinya ada lebih kepada gerakan-gerakan peradaban, kan gede banget kan. Menghidupkan Gus Dur, gerakan peradaban. Sudah betul sebenarnya. Karena Gus Dur itu sudah betul. Kan tinggal nerusin kan. Gus Yahya ya harus nerusin, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu apa. Itu kayaknya udah betul kan menurut saya. Nah tinggal Kiai Miftah ini semakin kegerak ke internasional. Bila perlu kita lah yang mudah-mudah memfasilitasi ulama-ulama Rusia gitu, kumpulin. Kalau di sana nggak bisa ya, atau sekalian di sana, di Siberia sana, terus nanti bercerita bagaimana kemudian memberlakukan hukum Islam ketika suhu mencapai -70, ketika siang dan malam itu 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan siang, 3 bulan malam. Ini kan cerita di situ dong. Siap. Itu seru, kita yang muda akhirnya kemudian nanti jadi ketua PBNU, ngurus NU nggak sulit karena yang tua sudah membuka jalan, gitu lah. Yang buka jalan, makanya dalam pepatah Arab jangan sampai membunuh keledai yang tua. Kamu boleh menyembelih keledai yang manapun boleh, tapi jangan keledai yang tua, karena keledai yang tua udah lebih tahu jalan. Nah mestinya sekarang buka jalan dong, biar kita juga nanti gak susah. Bagaimana ketemu ulama-ulama Afrika, bagaimana ketemu ulama-ulama ini, ketemu sana, bila perlu ketemu dengan dukun-dukun Afrika, ketemu dengan bagaimana membawa Islam ke orang-orang Fudu di Afrika. Itu kelasnya Rois Am. Makanya ada Am kan, umum. Nah kalau khos itu ya khusus. Saya bayangin tiba-tiba Rois Am terus Gus Yahya, kamu kalau nggak patuh, kamu awas. Awas itu pengertiannya bener-bener gak bisa ngantor, gak lihat pintu gitu kan.
Wah gitu kan seru. Akhirnya maaf kita, saya nggak lihat pintu, mohon ampun. Kayak Mbak Khalil kan gitu kan. Orang punya prasangka sama Mbak Khalil gini nggak bisa nyebrang kan gitu. Itu kan dulu begitu Kiai itu. Makanya orang nggak bisa semena-mena dengan para ulama karena ulamanya nggak bisa digituin. Kan gitu. Jadi itu. Jadi kalau dalam bahasa dan pandangan masyarakat bawah sebenarnya adalah semua sudah ada yang ngurus. Di levelnya masing-masing NU itu enak dan PBNU nggak terbebani apa-apa. Ya jaga harga diri, jaga marwah, jaga wibawa, gitu loh. Karena kita juga pengen punya ketua yang berwibawa, pengen punya Rois Am yang berwibawa, gitu. Iya, nah, itu kan keinginan masyarakat karena yang udah kita urus lah. Mau bangun masjid berapa miliar kita iuran. Mau mulut dan sewa son model horor apa? Ada yang ngurus. Jadi enak. Jadi ketua RU itu sebenarnya enak banget. Rois Am jadi ketua PB itu enak epol. Susah itu ngurus pondoknya masing-masing. Sepuh-sepuh masih gantung-gantung gini. Ya Allah, dungo malam-malam. Yang lain gampang, enteng, jatuh. Ya itulah teman-teman, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, yang mana Gus Muwafiq dalam acara semacam podcast dan disitu menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan atau konflik di PBNU akhir-akhir ini, walaupun sudah islah, tetapi itu adalah konflik yang tidak esensial ya, bukan konflik yang kelas tinggi maksudnya itu konflik-konflik recehan yang tidak begitu berdampak pada kehidupan, yang tidak begitu berdampak pada PBNU ataupun pada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi ketika antara Rois Am dengan Tanfidiyah ada semacam perbedaan pendapat ataupun semacam konflik, tapi konfliknya itu konfliknya masih receh, tidak konflik kelas tinggi sebagaimana yang seharusnya. Kalau misalkan konflik itu konflik tingkat PBNU ya harusnya konfliknya konflik yang berkualitas, tapi ternyata itu tidak. Nah itulah paling tidak semacam itu yang dikatakan oleh Gus Muwafiq, yang mana intinya adalah tidak usah khawatir tentang konflik yang ada di PBNU saat ini. Tetapi memang perlu menjadi semacam evaluasi bagi diri kita bahwa besok ketika memilih pemimpin terusnya di PBNU ya sebisa mungkin yang terbaik, jangan hanya modal madil gitu kan. Nah itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak di channel Ngaji Nahdlatul Ulama ini. Semoga kedepannya Nahdlatul Ulama makin baik lagi, dan semoga kita semua senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan para ulama Nahdlatul Ulama semuanya. Ya teman-teman, tidak hanya dalam satu sisi tapi semua sisi. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.